Berkembangnya suatu kawasan atau wilayah dapat terlihat dari infrastruktur, di mana banyaknya bangunan dan gedung-gedung yang menjulang tinggi, serta rumah-rumah mewah yang berdiri megah, merupakan salah satu wujud kemajuan pembangunan suatu wilayah itu sendiri. Kokohnya bangunan tersebut tidak terlepas dari unsur material bangunan yang mengikat di dalamnya. Salah satunya batu bata merah. Batu bata merah sudah menjadi bahan wajib dalam membangun sebuah gedung ataupun bangunan lainnya. Selain sudah teruji kekuatannya, batu bata merah mudah ditemui di pasaran. Setiap pemilik usaha akan mendirikan satu tempat untuk memproses pembuatan batu bata yang disebut bedeng. Pada umumnya setiap satu bedeng dikelola oleh satu orang atau satu keluarga. Lokasi dari bedeng satu dengan bedeng yang lainnya saling berdekatan. Di sentra produksi batu bata ini, kami tertarik untuk melihat lebih dekat keberadaan setiap bedeng yang sedang beroperasi. Kami semakin dibuat penasaran, mengapa setiap bedeng terlihat sosok perempuan yang sedang mencetak batu bata. Memang setiap bedeng terdapat 2 atau lebih pekerja perempuan sebagai pencetak batu bata. Jika 50 bedeng yang ada di sekitar kawasan ini sedang beroperasi, terdapat sedikitnya 100 tenaga perempuan ikut berkiprah dalam pembuatan batu bata merah. Batu bata merah dibuat dari tanah yang dicetak berbentuk balok persegi panjang. Tanah yang digunakan bukan sembarang tanah, namun sebagai bahan pokoknya adalah tanah liat. Dari sekian banyak pekerja upah mencetak batu bata, Hadani, janda berusia 49 tahun, sudah menekuni pekerjaan ini sejak 7 tahun lalu. Hadani terpaksa bekerja buruh upahan mencetak batu bata bukan tanpa alasan. Setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia harus menggantikan peran suami dan sekaligus peran ibu untuk meneruskan tugasnya mengurus dan membesarkan 6 orang anaknya. Karena Hadani tidak memiliki keterampilan lain, ia bertekad harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Awal mulanya karena keadaan kita dah ada ni lah. Ya, Suaminya, Bu? Coba ceritain sedikit. Suami saya kalau kemarin tuh dia kan kerja ini apa nama itu bangunan. Jadi sekarang sudah meninggal. Itulah ibu yang cetak bata. Jadi berarti ibu yang menafkahin anak-anak? Iya, anak-anak 3 orang lagi. Masih kecil-kecil. Hadani mulai mencetak batu bata dari jam 8 pagi. Dalam sehari ia mematok target harus bisa mencetak batu bata sebanyak 600 buah. Jika target telah terpenuhi pada hari itu, maka Hadani akan bergegas pulang.
Kalau targetnya itulah dia tuh, jangan tidak dapat 600. 600 biji. Yo, kalau bawah itu tidak yang bergaji gitu, sedangkan itu dikitnya itu dek, masih dikit. Iya, wow. Tidak seberapa nian. Cuman itulah. Cukup tapi Sebenarnya tidak cukup itu dek. Cuman kita cukup kah kan? Untuk anak sekolah, untuk makan di situlah. Ya, jajan anak di situlah. Cuman itulah demi anak 3 orang masih kecil tadi kan? masih kuat tapi kan Bu? Ya kita kuat kasih itulah. Iya. Jatuh sakit pernah nggak sebelumnya? Ya, sering sakit. Kapan sakit? Boleh istirahat kayak bos kapan kita sakit kan? Ya. Nah, itulah demi anak 3 orang tadi. Tidak perlu merasa capek gitu. Jangan sampai anak di sekolah kan? Berarti harus kerja keras. Pokoknya kita harus kerja. Asal sehat. Pekerjaan ini sebenarnya berat, umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun, kenyataannya di lapangan, sekelompok ibu-ibu rumah tangga yang merasa dirinya wanita tangguh mampu mengerjakan apa yang juga dikerjakan kaum laki-laki. Mencetak batu bata bisa dilakukan semua orang, namun tidak setiap orang mampu melakukannya. Terlebih kaum perempuan. Pekerjaan mencetak batu bata hanya mampu dilakukan orang yang memiliki badan kuat dan sehat. Karena pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra. Mengingat rutinitas kaum perempuan ini sudah terbiasa melakukan kegiatan ini, mereka menganggap suatu hal yang biasa. Mereka memilih pekerjaan ini selain dapat membantu perekonomian keluarga dan tidak terikat oleh waktu. Mereka tetap bisa bekerja tanpa mengabaikan kodratnya sebagai perempuan dan juga ibu rumah tangga. Cetak batu bata itu nggak terikat. Karena ibu rumah tangga bisa mengurus anak, ngurus rumah, baru bisa kerja. Jadi itulah alasannya mencetak batu bata. Bisa jemput anak sekolah, maka kerja lagi. Sorenya kan enggak terlalu sore, bisa pulang, bisa ngurus rumah lagi. Sebenarnya cetak bata, kalau mencetak bata itu enggak seluruhnya berat. Kaum perempuannya hanya sekedar mencetak bata, enggak membuat itu adukan. Itu untuk tanah tuh kan? Enggak. Cuman sekedar mencetak bata. Enggak terlalu berat sebenarnya, tapi karena di bawah happy-happy aja, sama-sama ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu bercerita tentang anak misalnya kan. Jadi di bawah happy aja lah. Menjadi perempuan pekerja upahan mencetak batu bata, bagi mereka merupakan hiburan tersendiri. Selain dapat saling silaturahmi dengan ibu rumah tangga lainnya, selalu ada hal positif yang mereka dapatkan. Saya senangnya bekerja di batu bata ini karena tidak terikat. Selain bisa membantu keuangan suami, jadi kita bisa mengurus anak, mengurus rumah, dan bekerja untuk cari tambahan. Biar yang mudah keluar. Para pelaku usaha produksi batu bata akan memberikan kebebasan bagi karyawannya dalam menentukan waktu untuk bekerja atau tidak terikat waktu, karena setiap pekerja memiliki target berbeda-beda.
Mengingat sistem upah dibayar berdasarkan target yang mereka peroleh, maka besar kecilnya upah dan kapan upah dapat diterima tergantung kepada para pekerjanya. Pada umumnya, para pencetak batu bata akan mengambil upahnya setelah mencapai target 5.000 bata. Dari 5.000 bata, mereka akan menerima upah sebesar Rp350.000. Setiap satu bata dan kelipatannya akan mendapat imbalan sebesar Rp70. Rata-rata para pencetak batu bata mampu menghasilkan 500 hingga 600 bata per hari, agar dapat memperoleh upah Rp35 hingga Rp40.000 untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mengingat lamanya proses pengeringan batu bata, setiap bedeng rata-rata melakukan pembakaran 1 hingga 2 kali setiap bulannya. Jika sudah melalui proses pembakaran, batu bata telah siap untuk dipasarkan. Satu buah batu bata merah produksi Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu dengan ukuran 10 kali 20 ini dijual seharga Rp400. Dari aktivitas pembuatan batu bata merah yang mayoritas melibatkan kaum perempuan sebagai tukang cetak bata, ini tak lepas dari suka dan duka yang menghampiri mereka. Ini modalnya ini dari proses. Hal senada juga dirasakan karyawan sebagai buruh upahan. Perempuan tangguh ini bukan tidak punya mimpi. Baik sebagai karyawan maupun pemilik bedeng, mereka menginginkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Kalau misal ini merintahnya lah, yang kayak kan, ada untuk pekerjaan apa namanya itu masyarakat bawah-bawahan seperti kami ini kan, ya umur lanjut usia ini kan, ada lapangan kerja. Batu bata yang telah disatukan dengan campuran bahan baku lainnya akan saling menguatkan sebuah bangunan itu sendiri. Begitu juga perempuan tangguh yang ikut andil dalam memproduksi batu bata merah ini berharap akan lebih kuat dari sebuah karya yang telah mereka hasilkan.